Wow, haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita mau masuk pada pembahasan lanjutan kita kembali. Setelah minggu lalu kita masuk dalam perayaan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Nah itu dia. Kalau Natal, setelah Natal bahkan sebulan masih ada ibadah-ibadah Natal. Kalau pencurahan Roh Kudus, Pentakosta, bahkan oh iya minggu lalu Pentakosta. Gereja saya nggak merayakan tuh ya kan. Ada bahkan yang tidak begitu tertarik dengan perayaan Pentakosta. Padahal saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Roh Kudus dicurahkan adalah awal dari kebangkitan gereja. Karena Roh Kudus dicurahkan membawa kita penuh kuasa untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Nah, setelah kita selesaikan seluruh perayaan-perayaan kenaikan Kristus ke sorga, lalu Roh Kudus dicurahkan, doa saya, ini waktunya, we are ready. Kita siap untuk selalu berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Yang siap katakan saya siap. Ayo sama-sama bilang yang siap katakan saya siap. Sama-sama bilang saya siap. Woo, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yeah. Nah, hari ini kita lanjut pembahasan bagian ke-6 dari 33 hal dahsyat tentang salib. Dan hari ini saya mau share tentang salib adalah kepastian. The cross is the sureness. Bahwa sorga adalah kepastian. Dan orang-orang yang menyadari salib, dia tahu sorga itu pasti. Hari depannya pasti, pengampunan dosanya pasti, kemenangannya pasti, jawaban doanya pasti. Dan setiap firman yang Tuhan sudah sampaikan, itu pasti buat hidupnya. Setuju katakan amin. Yeah. Buka kitab kita sama-sama. Galatia pasal 2, ayat 18-21. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat. Supaya aku hidup oleh Allah. Aku telah, sama-sama taruh tangan kanan saudara di dada. Kita buat proklamasi ini. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ayo sama-sama taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang, aku telah disalibkan dengan Kristus. Mungkin setelah menatap saya dan berkata, lu ribet nih sama pendeta ini nih. Terus suruh ngomong lah, suruh teriak lah, suruh kepalkan tangan. Saya udah bilang ini bukan tontonan. Saya udah bilang ini ibadah. Jadi harus interaktif. Masa lu cuma mau nonton-nonton sambil main game lagi, sambil chatting-chatting, ya kan, sambil balas-balas. Tunggu dulu. Kalau perlu taruh di status saudara. Saya lagi ibadah. Titik. Sampai doa berkat. Jangan habis persembahan hilang. Kan saya udah kasih. Bukan soal kasihnya, buat apa uang saudara kalau hati saudara tidak sungguh-sungguh. Iya kan? Pastikan, kalau saudara tanya sama saya, mana lebih penting? Saya kasih persembahan atau saya sampai selesai? Yang paling penting dua-duanya. Beri dan juga sampai selesai. Tapi kalau harus memilih salah satu, saya memilih yang sampai selesai. Karena Tuhan melihat hati. Lebih daripada persembahan saudara. Wah, yang pelit-pelit langsung bilang amin, amin, amin. Iya betul. Buat saya, yang paling penting hidup saudara. Apa artinya saudara memberi persembahan dan jiwa saudara masuk neraka? Buat saya yang penting hidup saudara diubahkan. Maka segenap hidup saudara akan memuliakan Tuhan. Haleluya, yang sudah katakan amin. Ya. Ayo sama-sama bilang, aku telah disalibkan dengan Kristus. Jadi ibadah-ibadah kita ini sifatnya memang interaktif. Karena saya mau bukan hanya seorang hamba Tuhan yang berdiri di mimbar ini dan terpisah di rumah saudara masing-masing. No. Saya seperti hadir di rumah saudara masing-masing dan mengajak saudara beribadah. Berbicara dari hati ke hati. Karena saya mau sungguh ibadah ini betul-betul mengubahkan hidup saudara. Membawa keluarga saudara penuh kemuliaan Tuhan. Karena saya percaya di akhir zaman Tuhan sedang pulihkan keluarga-keluarga. Dan jadikan keluarga-keluarga benteng-benteng pertahanan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Karena Alkitab sudah bilang apa yang sudah terjadi akan terjadi lagi. 2000 tahun yang lalu. Setelah Roh Kudus dicurahkan. Gereja dimulai dari apa? Mereka beribadah di rumah-rumah. Dan saya percaya ini sedang berulang kembali.
Tuhan sedang mau memulihkan keluarga-keluarga kita. Karena kalau di rumah ketahuan siapa yang gak kebaktian tuh. Iya kan? Kalau kebaktian ke gereja ada aja bilang, saya sibuk Pak, saya ada urusan ini. Ini kebaktian di rumah tuh. Jadi semua harus kumpul. Dan saya percaya ini Allah sedang membersihkan keluarga-keluarga kita. Supaya keluarga kita penuh kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, kita lihat selanjutnya. Ayat 20. Namun aku hidup. Lihat ya. Karena aku telah disalibkan dengan Kristus. Dia punya kepastian. Namun aku hidup. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Mungkin. Oh tidak mungkin. Mudah-mudahan. Oh tidak mungkin. Mudah-mudahan adalah hidup oleh iman. Sama-sama bilang saya hidup oleh iman. Jadi salib. Mengarahkan kita. Menuntun kita pada kepastian. Sama-sama bilang sama saya salib. Mengarahkan saya. Dan menuntun saya pada kepastian. Kepastian apa? Jelas di sini. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman. Jadi salib adalah tuntunan untuk kita punya kepastian. Apa kepastian kita? Hidup dalam iman. Iman dalam apa? Dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup yang sekarang ku hidup, bukannya aku lagi. Aku hidup di dalam iman kepada anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan hidupnya karena aku. Amin. Jadi salib ada kepastian. Orang yang memandang salib bukan tidak ada masalah, tapi tidak ada keraguan. Orang yang memandang salib bukan tidak ada badai, tapi tidak ada kebimbangan. Kalau hari-hari ini sudah banyak keraguan, banyak kebimbangan, banyak ketidakpastian. I'm afraid. Engkau belum sungguh-sungguh memegang salib. Ada orang yang berteriak, saya udah memegang salib, kenapa banyak masalah, kenapa banyak persoalan, kenapa saya dihianati, kenapa saya dicurangi, kenapa saya dijahatin. Saya mau ingatkan buat saudara, salib bukan berarti membuat saya cengeng dan tidak siap menghadapi tantangan. Tapi salib membuat saya berani untuk menjalani segala sesuatunya dengan kepastian. Bahwa Tuhan yang saya sembah tidak pernah meninggalkan dan mengecewakan saya. Yang setuju katakan amin. Yes. Ayat 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau amal, kalau ibadah, kalau donasi, kalau kegerakan sosial, kalau kegiatan-kegiatan agama bisa menyelamatkan manusia, sia-sialah kematian Kristus. Kenapa Kristus harus mati? Kenapa Allah harus jadi sama dengan manusia? Kenapa firman harus menjadi sama dengan manusia? Olehnya kemudian kekristenan diejek. Allahnya orang Kristen beranak. Siapa yang beranak? Maria yang beranak, bukannya Allah. Jangan bodoh. Istilah anak Allah bukan menunjukkan bahwa Allah beranak. Istilah anak Allah juga di mana-mana ada anak Medan juga bukan berarti Medan beranak. On jangan dipiara, saudara. Iya kan? Jelas di semua kitab juga ditulis Maria yang beranak. Ngapain persoalan Allahnya orang Kristen beranak di mana? Siapa bidannya? Ngaco, saudara. Karena semua juga tahu. Sebagian ada yang bilang Maryam yang beranak, sebagian bilang Maria yang beranak, sebagian ada yang bilang ditambahin namanya Siti Maryam yang beranak. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan jelas. Kalau agama, amal, ibadah, perbuatan baik, kegiatan sosial, donasi bisa menyelamatkan orang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus gak perlu mati. Justru Yesus mati satu-satunya. Kenapa? Karena manusia gak punya kepastian. Disalib Yesus melunasi segala sesuatunya. Karena itu dengan bangga dia berkata sudah selesai. Dan itu memberi kepastian buat kita. Sama-sama bilang saya punya kepastian. Saya bangga makin menggali kebenaran-kebenaran tentang salib. Saya makin kagum akan Kristus.
Karena Yesus yang saya sembah bukan hanya Yesus yang penuh kemuliaan, tapi Yesus yang mati di atas kayu salib menyelesaikan segala sesuatu yang saya tidak bisa selesaikan, sehingga saya berjalan kepastian. Betul, saya masih menghadapi tantangan, betul saya masih menghadapi badai. Tapi saya tahu setiap hari ada pembelaan Tuhan. Saya tahu setiap hari Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Saya tahu setiap hari apa yang tidak pernah saya pikirkan itu yang Tuhan sediakan buat kita yang mengasihi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya pelajari selanjutnya, klik. 2 Korintus 13 ayat 4. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan. Kelemahan siapa? Kelemahan saya. Namun ia hidup karena kuasa Allah. Wow, haleluya. Memang kami adalah lemah di dalam dia. Tapi kami akan hidup bersama dengan dia untuk kamu karena kuasa Allah. Karena kuasa salib. Jadi Alkitab jelas bilang kami sebenarnya lemah. Tapi karena kami ada di dalam dia. Kami memegang salib. Kami hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena apa? Kuasa Allah. Artinya aku tidak dapat digoncangkan. Betul kami lemah. Tapi salib memberi kekuatan. Salib memberikan kemampuan. Salib memberikan kepastian dalam langkah-langkahku. Orang Kristen yang gak sungguh-sungguh fokus pada salib. Hari-hari ini sibuk. Dengan kekhawatiran-kekhawatiran yang ada. Mana katanya anak-anak udah mulai sekolah lagi. Tanggal berapa? Tanggal 8 apa tanggal 13? Sebagian menghentar anak-anak ke sekolah dengan kepanikan, ketakutan, kebingungan. Aduh gimana nanti, gimana namanya dua anak-anak. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Aturan adalah aturan. Iman bukan berarti memperbolehkan kita melanggar aturan yang ditetapkan. Saya tidak percaya orang beriman adalah pemberontak-pemberontak kacau, saudara. Yang saya percaya orang beriman adalah orang-orang yang taat pada aturan-aturan, baik aturan Tuhan maupun aturan-aturan negara, serta aturan-aturan dalam masyarakat, karena anak Tuhan harus jadi berkat. Yeeha. Amin. Kita harus ikuti aturan, yes I know. Tapi bukan berarti kita jadi orang-orang yang paranoid. Bukan jadi kita orang-orang yang penuh kebimbangan, ketakutan, kekhawatiran. Karena itu berarti setan sudah merasuk hidup saudara. Salib memberi kepastian buat kita. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Di masa-masa ini, you need sureness. Di masa-masa ini engkau butuhkan ketegaran, ketegasan, dan kepastian dalam langkah. Segala sesuatu tidak pasti. Karena dunia ini jelas, apa yang bisa dirubah akan berubah. Dan dunia ini tidak ada kepastian kecuali perubahan. Di mana-mana ada perubahan. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita punya kepastian. Bahwa apapun boleh berubah, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita. Yang saja katakan amin. Saudara-saudara yang sedang mendengar berita-berita yang menakutkan. Saudara-saudara yang mungkin di PHK, dirumahkan. Saudara-saudara yang mungkin usahanya sedang harus tutup. Saudara-saudara yang mungkin sedang mengalami kerugian besar, bahkan harus terikat dengan berbagai utang. Saya mau ingatkan buat saudara, dia tetap Tuhan sumber kepastian. Yesus panggil kita dan berkata, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Klik. Nah saya catat di sini, salah satu strategi setan buat setiap manusia yang hidup di muka bumi adalah ketidakpastian dan kecemasan. Thank you Jesus. Hari ini kita akan menerima perjamuan suci. Kita diingatkan kembali tentang korban yang di atas kayu salib. Kita diingatkan tentang kasihnya yang sempurna buat kita. Karena pada dasarnya strategi setan adalah membuat ketidakpastian dan kecemasan. Iblis senang seorang suami cemas dan tidak pasti sambil memandang istrinya dan berkata, benar gak dia istri dari Tuhan buat saya? Iblis senang kalau setiap istri memandang suaminya dengan cemas, dengan tidak pasti dan berkata, bisa gak ya rumah tangga saya dipertahankan? Jangan-jangan dia bukan suami dari Tuhan buat saya. Anak-anak muda bisa pacaran putus ganti. Kenapa? Karena setiap kali pas ngelihat, oh ini dari Tuhan, dari Tuhan, jawaban doa. Kau adalah jawaban doa bagiku. Tapi kemudian ketika ada masalah, Tuhan, bukan perpisahan yang kutangisi. Bukan pertemuan yang kusesali, pengeluarannya. Kakar nggak naik. Ya kan pelit.
Gini. Iblis senang. Kita dalam kondisi cemas dan tidak pasti. Makanya ada orang pindah-pindah gereja. Karena enggak lah, ini bukan gereja yang Tuhan tetapkan buat saya. Masa hamba Tuhan yang begitu. Saya pelajari, klik. Mengapa iblis senang? Menempatkan kita pada posisi kecemasan dan ketidakpastian. Saya jumpai minimal 4 alasan. Yang pertama. Karena dengan kita tidak pasti dan cemas, sistem kekebalan dan imunitas kita menjadi sangat buruk. Para dokter, para ahli sudah mengkajinya. Di masa-masa COVID-19 kita butuh imunitas yang kuat. Dan imunitas kuat datang dari 2. Dari ketenangan dan dari sukacita. Jadi kalau kita tenang dan sukacita, Alkitab bilang karena hati yang gembira adalah obat. Jadi rupanya yang mampu mengatasi setiap kuman penyakit adalah imun kita. Nah, bagaimana iblis merusak sel-sel dalam tubuh kita dengan imunitas yang lemah? Yaitu ketika kita cemas. Ketika kita tidak pasti, yang kemudian timbul adalah stres. Dan ketika stres mulai menurun, mungkin kita bisa umur panjang, tapi berbagai penyakit menyerang kita. Makanya iblis tahu persis. Iblis akan terus serang kita sampai kita kehilangan ketenangan dan kehilangan sukacita. Hari ini kita akan terima perjamuan suci. Dan doa saya, pada saat kau angkat cawan dan angkat roti di hadapan Tuhan, imani Tuhan, saya mau jadi orang yang hanya tenang dan berserah kepada Tuhan. Dan saya mau tetap bersuka cita karena aku tahu Tuhan itu hebat, dahsyat dan luar biasa. Kayak yang setuju katakan amin. Yang kedua, mengapa iblis mau kita hidup dalam ketidakpastian dan kecemasan? Karena orang yang tidak pasti dan cemas, sulit mengambil keputusan-keputusan yang berkualitas. Iya kan, orang yang tidak pasti akhirnya berpikir udah saya bercerai aja. Orang yang cemas akhirnya berpikir mungkin saya lakukan hubungan seks sebelum nikah supaya dia akhirnya percaya sama saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ada wanita-wanita tolol yang kemudian akhirnya menyerahkan kegadisannya. Karena dia berpikir dengan saya menyerahkan kegadisan saya harap kita lebih langgeng. No. Yang terjadi justru kau ditinggalkan bodok. Pendeta ini galak. Lu saya sayang sama saudara. Saya gak mau saudara tertipu sama permainan-permainan iblis dengan menaruh kecemasan, menaruh ketidakpastian dan akhirnya membuat kita mengambil keputusan-keputusan yang keliru dalam kehidupan kita. Iya kan? Anak-anak muda akhirnya keluar dari pelayanan karena ngerasa ini bukan panggilan saya. Tidak sedikit anak-anak muda yang akhirnya ikut narkoba, ikut seks bebas. Ikut pergaulan-pergaulan yang buruk. Ikut pesta-pesta seksual. Karena hidupnya tidak pasti. Dia bertanya, betul gak ya Tuhan pilih saya? Betul gak saya bisa hidup kudus? Betul gak saya bisa hidup benar? Betul gak ya hari depan saya cemerlang janji-janji Allah? Ini lagu lama setan yang sampai hari ini masih berhasil. Banyak suami-suami akhirnya terpengaruh. Banyak istri-istri akhirnya terseret. Banyak ibu-ibu janda akhirnya menghalalkan segala cara dalam hidupnya. Hanya karena apa? Karena hidup dalam ketidakpastian. Padahal Alkitab sudah jamin. Tuhan adalah suami para janda yang akan memegang dan memberi jaminan kekal. Yang setuju katakan yes. Selanjutnya saya pelajari. Mengapa iblis senang taruh ketidakpastian dan kecemasan? Buat pengusaha, buat pejabat, buat para pelayan Tuhan. Kenapa iblis senang taruh kecemasan dan ketidakpastian? Yang pertama karena sistem kekebalan imunitas kita akan jadi sangat buruk. Yang kedua kita akan jadi orang yang sulit mengambil keputusan-keputusan yang berkualitas. Karena dipengaruhi suasana emosional kita. Yang ketiga, kita tidak dapat mempercayai janji-janji Tuhan dan ini yang bahaya. Karena sesuai dengan iman kita akan jadi pada kita. Nah kalau kita sudah gak percaya janji Tuhan. Kita cuma percaya feeling kita. Kita cuma percaya emosional kita. Kita cuma percaya apa yang kita anggap baik. Repot saudara. Karena kita akan mudah tersesat. Kita akan mengambil jalan-jalan yang bodoh dalam kehidupan kita. Karena sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara. Pandai
pandang salib. Di salib itu ada jaminan kepastian kita. Sehingga melewati air sekalipun kita tidak akan dihanyutkannya, melalui api kita tidak akan dihanguskannya. Tuhan yang memberi kemenangan gilang gemilang atas kita, yang sejuk katakan yeah. Wuih. Semua yang di rumah bilang wuih. Belajarlah, belajar. Ayo sama-sama bilang wuih. Yes. Haleluya. Di minggu pertama di bulan Juni ini waktunya kita bersorak. Ya tapi saya banyak masalah, tetap bersorak. Kita bersorak bukan karena keadaannya hebat, kita bersorak karena kita tahu setan sudah dikalahkan. Tuhan sudah menyediakan kemenangan yang pasti buat kita. Haleluya. Ibadah harus mendatangkan sukacita buat kita. Daud sampai bilang, aku bersukacita kalau orang katakan kepadaku mari kita pergi ke rumah Tuhan. Wow. Setiap saudara yang menerima firman ini melalui YouTube, melalui Facebook Live, melalui program-program televisi, RCTI Plus, Family Channel, Channel 70, ya kan, Live Channel. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya anugerah Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan atas hidup saudara sekalian. Ini waktunya saudara beriman untuk hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa dalam hidup saudara. Kalau saudara mulai cemas, saudara mulai tidak pasti dalam hidup saudara, tolak dalam nama Yesus setan yang membuat aku cemas, setan yang membuat aku tidak pasti, setan yang membuat aku ragu, setan yang membuat aku bimbang. Aku tolak keluar dalam nama Yesus. Darah Yesus membungkus hati dan pikiranku. Alkitab bilang lawan iblis, maka iblis akan lari. Jangan pernah entertain segala ketidakpastian saudara ini. Iya kan? Karena janji-janji Tuhan, every promises of God are yours. Pegang Alkitab saudara, bilang setiap janji Tuhan adalah bagian saya. Ayo pegang Alkitab saudara, sama-sama bilang setiap janji Tuhan adalah bagian saya. Tuhan bukan manusia berjanji lalu melupakan janjinya. Dia meteraikan dengan darahnya. Makanya waktu hari ini sudah terima perjamuan suci, imani. Setiap janji-janji Tuhan adalah bagian saya. Selanjutnya klik. Mengapa? Iblis mau buat kita hidup dalam ketidakpastian dan kecemasan. Karena orang yang tidak pasti dan cemas cenderung tidak mampu menguasai dan mengendalikan diri. Padahal di saat-saat ini istri belajar kendalikan diri dan kuasai diri. Jangan liar. Jangan karena perasaan gak enak akhirnya marah-marah. Bete-bete. Kita kan bukan kekanak-kanakan kan. Sorry untuk bilang ini, ada banyak istri kekanak-kanakan sekali. Kalau perasaan yang gak enak, dia marah-marahin orang, dia maki-maki orang. Belajar kuasai diri. Hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan dan jangan lupakan segala kebaikannya. Kenapa Daud ngomong sama dirinya sendiri? Ibu-ibu, istri-istri, saudara-saudara yang mungkin sedang datang bulan, saudara-saudara yang sedang ada di masa-masa menopause. Kadang-kala memang ada goncangan-goncangan dalam diri saudara. Tapi belajar dewasa, jangan kekanak-kanakan. Kalau perasaan lagi gak enak, liar gitu. Orang dimaki, lalu ini sendiri. Belajar kuasai diri, jadi tenang kata Alkitab. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, pendeta gak pernah jadi perempuan. Justru itu kalau saya pernah jadi perempuan, ngapain lu denger gua? Ada amin saudara-saudara, saya dulu pernah jadi perempuan loh. Saya ngerti. Ampuni mereka sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Betul saya tidak pernah jadi perempuan. Tapi pertanyaan saya, apakah laki-laki tidak pernah merasakan masa-masa di mana rasa bete, rasa tertekan, rasa banyak masalah. Tapi kita harus belajar menguasai diri dan mengendalikan diri. Ini bukan soal laki atau wanita. Bukan soal laki atau perempuan. Bukan soal pria atau wanita. No. Ini soal kedewasaan atau kekanak-kanakan. Jangan karena engkau lagi merasa gak enak, lagi merasa bete. Karena ya pendeta namanya kita lagi datang bulan. Lalu pendeta karena kita menjelang menopause sekali begini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita punya Tuhan kan. Kita orang dewasa kan. Kita yang sudah diselamatkan oleh kasih Kristus kan. Kita yang harus jadi berkat kan. Alkitab tidak bilang bersukacitalah kamu dalam Tuhan kecuali lagi datang bulan. Bersukacitalah dalam Tuhan kecuali kalau kamu lagi menopause. No. Jadi artinya kita harus kendalikan diri. Kita harus menguasai diri. Jangan sampai rumah tangga ribut tiap bulan. Hanya ketika sudah datang bulan lalu sudah jadi orang yang agak gila-gila sedikit. Gitu. Sorry saya kalau ngomong apa adanya. Karena saya mau iblis tidak mendapat keuntungan dalam hidup saudara. Mungkin gak ada pendeta yang berani ngomong ini. Karena mungkin menjaga perasaan saudara. Tapi justru karena saya sayang sama saudara. Saya sayang keluarga saudara. Saya rindu setan tidak mencari keuntungan dalam peristiwa-peristiwa ini. Saya bongkar permainan setan ini.
Dan saya harap saudara jadi orang yang menguasai diri. Karena pada saat tertentu engkau sedang menghadapi datang bulan kah buat ibu-ibu, lalu engkau sedang menghadapi masa menopause kah. Tiba-tiba iblis mulai taruh dalam pikiran saudara segala ketidakpastian, segala kecemasan. Lawan dalam nama Yesus. Jangan entertain it. Karena iblis akan mendapat keuntungan jika saudara entertain it. Bapak-bapak juga gitu. Ada adik-adik muda juga di masa-masa akil baliknya. Ada goncangan krisis identity dalam hidup saudara, krisis identitas. Ngomong sama diri saudara sendiri, saya anak Tuhan. Kejadianku dahsyat dan ajaib dan jiwaku benar-benar menyadari. Bapak-bapak juga di masa-masa tertentu merasa seperti gak dihargai siapapun. It's okay. Hidup bukan soal penghargaan, hidup soal berkarya. Kita gak dihargai gak apa-apa, yang penting kita berkarya. Alkitab bilang orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Yang setuju katakan amin. Folks, sorry kalau saya bilang ini. Saya gregetan sama kelicikan iblis. Dan saya gregetan karena ada banyak orang percaya anak Tuhan yang bodoh. Iblisnya licik dan kitanya bodoh. Sehingga kita terus dipermainkan dengan berbagai kecemasan dan dengan berbagai ketidakpastian. Padahal Tuhan berjanji, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Yang setuju katakan yeah. Haleluya, yes. Klik. Anak Tuhan Yesus punya kepastian. Kau anak Tuhan Yesus kah? Sama-sama bilang saya anak Tuhan Yesus. Apa cirinya anak Tuhan Yesus? Ciri anak Tuhan Yesus dia punya kepastian. 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 Semua ampa-ampa kamera dapat bagi. Yeah. Mumpung gak ada orang tuh. Mimbar punya saya sendiri. Satu gereja punya saya sendiri nih sekarang ini. Saya mau lari-lari keliling gereja juga bisa. Anak Tuhan Yesus punya kepastian. Yang setuju sama saya katakan amin. Iya. Yeah. Coba lihat selanjutnya. Apa kepastian kita? Satu, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Alkitab tidak bilang kita tidak akan menghadapi badai, kita tidak akan menghadapi masalah, kita tidak akan menghadapi persoalan. Nope. Tapi Tuhan janji kepastian kita. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Makanya rumus dari Yusuf bilang apa? Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Setiap kita, kalaupun hari ini harus menangis karena badai. Kalaupun harus menangis karena persoalan. Kalaupun harus tergoncang karena berbagai kesulitan yang terjadi. Tetap imani. Tuhan pasti membuat segala sesuatunya baik. Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dia mampu merubah ratapan kita menjadi tari-tarian. Haleluya. Yang kedua. Anak Tuhan Yesus punya kepastian. Roh Kudus akan menuntun kita pada seluruh kebenaran Allah. Artinya, even though kadang-kala dalam serangan iblis dalam pikiran kita ada serangan sampai kita merasa I don't know what to do. Gehazi bilang begini sama Elisa. Celaka ya Tuhan. Celaka ya Tuhan, apa yang harus kita buat? Serangan iblis yang sama akan terus menyerang kita. Waduh, persoalan rumah tangga saya apa yang harus saya buat? Waduh, persoalan ekonomi saya apa yang harus saya buat? Waduh, badai COVID-19 ini, aduh apa yang harus saya buat? Wah, situasi seperti ini apa yang harus saya buat? Iblis mau kita bingung, iblis mau kita tertekan, iblis mau kita panik, iblis mau kita cemas, iblis mau kita penuh dengan ketidakpastian. Tetapi Elisa langsung berkata kepada Tuhan, kepada Gehazi dia berkata, ya Tuhan bukalah matanya supaya dia melihat. Dia naikkan doa kepada Tuhan. Dan dia perintahkan. Segala roh yang selama ini membelenggu Gehazi. Ya Tuhan bukalah matanya supaya dia melihat. Dan dia melihat. Waktu dia melihat. Baru dia berkata yang menyertai kita lebih banyak daripada yang melawan kita. Ini yang saya bilang. Roh Kudus akan menuntun kita pada seluruh kebenaran Allah. Sehingga kebenarannya adalah kita tahu bahwa Tuhan bela kita. Kebenarannya adalah Tuhan tidak pernah berikan pencobaan lebih daripada kemampuan anak-anaknya. Kebenarannya adalah in every problem that we face, there is always message of God. Di setiap masalah-masalah, badai-badai kehidupan ada pesan-pesan Tuhan. Ada plan of God, ada rencana-rencana Tuhan. Dan ada target of God dalam hidup kita. Ada target-target Tuhan yang luar biasa.
Karena itu biarkan Roh Kudus ngatur hidup saudara. Biarkan Roh Kudus bimbing hidup saudara. Jangan cuma perasaan saudara, jangan cuma emosional saudara, jangan cuma suara hati saudara, tapi suara Roh Kudus yang bimbing saudara pada seluruh kebenaran Allah. Yang ketiga, apa kepastian kita? Singa dan ular tedung akan kita langkahi. Kita akan menginjak anak singa dan ular naga. Itu firman Tuhan. Apa artinya singa dan ular tedung akan kita langkahi? Apa artinya kita akan menginjak anak singa dan ular naga? Singa, ular tedung, anak singa dan ular naga. Ini menggambarkan hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang mengancam, hal-hal yang mengkhawatirkan, hal-hal yang begitu menyesakkan dalam kehidupan kita. Tapi itu akan kita langkahi kata Alkitab, kita akan injak. Jadi dari sini kita diajar bahwa masalah-masalah yang ada justru akan mendewasakan kita. Jangan jadi Kristen yang cengeng. Taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang, saya tidak boleh cengeng. Ada dua yang tidak boleh sebagai orang Kristen. Ada dua yang tidak boleh sebagai anak Tuhan. Satu gak boleh cengeng. Dua jangan kampungan. Pendeta ini aneh-aneh aja. Jangan cengeng. Bukan berarti kita gak boleh nangis. Tapi jangan cengeng. Bukan berarti istri nangis, cengeng kamu. Ibu-ibu kadang-kala suaminya marah dia ngelawan. Nonton drama Korea dia menangis. Bu, aneh-aneh aja bu. Ada istri-istri punya bakat pengacara saudara-saudara. Bahkan istri pengacara aja ngobrol. Bahkan pengacara aja bilang sama saya, hakim saya lawan, semua saya lawan. Cuman kalau istri gak selesai-selesai persoalan. Bu, ada banyak istri-istri punya bakat pengacara. Iya kan? Suami ngomong apa lawan, suami ngomong apa lawan. Wow. Hebat dia, punya karunia berdebat tingkat tinggi, international certificate, saudara. Jangan ketawa bu, sadar. Pak, istri menangis kadang-kadang dihancur hati di depan Tuhan. Gak usah disindir-sindir, cengeng banget. Cengeng bukan berarti tidak boleh menangis. Cengeng berarti jangan punya hati yang kecil gitu. Yang apa-apa menyerah, apa-apa mikir yang jelek-jelek. Dan jangan kampungan. Kampungan bukan berarti karena dia lahir di kampung atau dia tinggal di kampung. Bukan, sifat kampungan. Ya kan? Kalau ada apa-apa ngambek. Ada apa-apa ngadu sana, ngadu sini, jadi penjilat sana, jadi penjilat sini. Itu kampungan, saudara. Iya kan? Alkitab bilang singa dan ular tedung akan kau langkahi. Dan kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Artinya mau masalah segede apapun. Tuhan kita lebih besar. Dan dia memberi kuasa buat kita. Yang setuju katakan amin. Wow. Today I'm so excited. I don't know. Saya gak tahu roh apa yang sedang mau mengalir di tengah-tengah kita hari ini. Lewat perjamuan kudus ini saya percaya betul. Engkau akan melangkah sebagai pahlawan-pahlawan Kristus yang dahsyat. Dia memberi kepastian. Suami yang punya kepastian, istri yang punya kepastian, anak-anak muda yang punya kepastian, hamba-hamba Tuhan yang punya kepastian, para pejabat yang punya kepastian, lalu setiap pengusaha yang punya kepastian, karyawan-karyawan Kristen yang punya kepastian, saya percaya akan jadi berkat besar dimanapun dia ditempatkan Tuhan. Karena hanya orang punya kepastian yang akan melangkah dengan kuat. Hanya orang yang punya kepastian yang selalu berpikirnya positif. Hanya orang yang punya kepastian yang apapun terjadi tetap mendahulukan Kristus lebih dari segala yang setuju katakan yeah. Yang keempat, anak Tuhan Yesus punya kepastian. Bahwa satu orang bertobat, seluruh isi rumah tangga diselamatkan. Di hati Tuhan ada keluarga. Yes! Di hati Tuhan ada keluarga. Di hati Tuhan ada keluarga. Joshua mengerti itu. Yosua bilang kepada bangsanya, pilih kepada siapa engkau mau beribadah. Tapi aku dan sisi keluargaku, kayak mau beribadah kepada Tuhan. Mungkin saudara sedang bergumul untuk suami, saudara sedang bergumul untuk istri saudara. Satu orang bertobat. Seluruh isi rumah tangga diselamatkan. Kapan? I don't know. Alkitab tidak bilang satu orang bertobat lalu 6 bulan kemudian seluruh isi rumah tangganya diselamatkan. Alkitab tidak bilang satu orang bertobat 7 tahun kemudian seluruh keluarganya diselamatkan. Alkitab tidak bilang satu orang bertobat 10 tahun kemudian. So nggak ada batas waktunya. Ada orang yang bertobat minggu depan seluruh keluarganya diselamatkan.
Ada orang yang bertobat. Tiba-tiba 2 tahun kemudian ada yang tinggalkan iman, ada yang ini, biarin. Tetapi harinya akan tiba. Penggenapan firman berlaku. 1 orang bertobat, seluruh rumah tangga diselamatkan. Yang setuju katakan amin. Tetap jadi berkat. Tetap jadi saksi. Tetap mengabarkan Injil. Tetap menjadi pribadi-pribadi yang memunculkan kemuliaan Tuhan. Sehingga Alkitab bilang, orang akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya berdoa betul di masa pandemi COVID-19 ini. Lewat ibadah-ibadah keluarga seperti ini. Banyak rumah tangga mendapat pemulihan Tuhan. Saya baca di beberapa negara. Tingkat perceraian semakin tinggi. Dan banyak ibu-ibu yang sekarang bail for divorce. Banyak ibu-ibu yang akhirnya majukan gugatan untuk perceraian di banyak-banyak negara. Tapi di Indonesia belum ada peningkatan. Saya berdoa betul. Supaya justru di Indonesia khususnya anak-anak Tuhan Yesus. Di masa-masa pandemi COVID-19 kita berdoa bersama, beribadah bersama di rumah. Itu yang menghadirkan shalom sorga dan rumah tangga kita dipulihkan. Saya katakan amin. Selanjutnya bagian terakhir. Sebelum kita terima perjamuan suci, apa dasar salib menjadi kepastian? Kalau saudara tanya sama saya, pendeta kenapa kau punya keyakinan begitu kokoh bahwa salib adalah dasar kepastian? 1. Di salib dia mengambil alih. Hal-hal yang tidak bisa saya bereskan. Hal-hal yang tidak bisa saya bayar. Hal-hal yang tidak bisa saya selesaikan. Dia yang ambil alih. Makanya dia berkata, serahkan kekhawatiranmu kepadaku sebab aku yang memelihara kamu. Aku akan naik ke salib. Aku akan bayar yang tidak bisa kamu bayar. Aku akan selesaikan yang kamu tidak bisa selesaikan. Aku akan bereskan yang kamu tidak bisa bereskan, saudaraku. I thank you for the cross. Jesus, I thank you for the cross. Yesus, aku berterima kasih buat salib. Orang lain boleh hanya memiliki agama. Tapi saya memiliki salib. Yesus tidak datang untuk membangun agama, tapi Yesus datang untuk mati di atas kayu salib. Karena di situ dia ambil alih. Agama mengajarkan berusahalah berbuat baik. Maka mudah-mudahan dosa kamu akan diampuni. Tetapi Yesus datang dan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Kenapa dia berani buat kepastian? Ada banyak orang berkata, orang Kristen konyol banget, belaga punya kepastian. Apa itu? No, kita bukan orang-orang konyol. Tapi kita adalah orang-orang yang memahami artinya salib. Dia ambil alih. Segala sesuatu yang saya tidak bisa bereskan. Segala sesuatu yang saya tidak bisa selesaikan. Segala sesuatu yang tidak bisa saya lunasi, dia yang menyelesaikannya buat saya. Makanya bodoh. Kalau kita jadi orang Kristen yang tetap menyakiti hati Tuhan, bodoh. Kalau kita jadi orang Kristen yang tetap kompromi, bodoh. Kalau kita jadi orang Kristen yang tetap hidup dalam dosa. Dia sudah ambil alih buat kita. Masakan kita tetap masih mengerjakan hal yang jahat di mata Tuhan. Yang kedua, apa dasar salib menjadi kepastian? Di salib dia sudah melunasi. Alkitab jelas bilang, dia memakukan surat hutang kita di atas kayu salib. Wahyu bilang apa? Iblis pendakwa kita akan mendakwa kita siang dan malam di hadapan Bapa. Dia mendakwa kita apa? Untuk melunasi hutang. Karena upah dosa ialah maut. Setiap dosa yang kita kerjakan berubah menjadi hutang. Alkitab menyebutnya sebagai hutang darah. Sehingga kita harus bayar. Dengan apa? Dengan darah. Sehingga hidup kita menderita. Hidup kita sengsara. Bahkan anak cucu juga menderita. Makanya saya ingatkan. Bapak-bapak jangan hidup berzina. Ibu-ibu jangan hidup berzina. Karena dari bapak yang berzina, dari ibu yang suka berzina, anak-anakmu hidup dengan penderitaan. Anak-anakmu hamil di luar nikah.
Anak-anakmu menghamili orang, anak-anakmu melakukan hubungan seks sebelum nikah. Kenapa? Karena berasal dari darah yang penuh dengan kenajisan. Kalau itu sudah terlanjur bagaimana? Putuskan dalam nama Yesus. Biar darah Yesus membayar lunas semuanya dari kayu salib. Nanti waktu kita ambil perjamuan. Pastikan. Engkau putuskan hutang-hutang darah itu. Karena Yesus sudah melunasinya. Dalam nama Yesus saya ingatkan. Bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan bermain dengan dukun-dukun dan kuasa-kuasa kegelapan. Karena kutuknya mahal. Coba saudara perhatiin. Orang-orang yang hidup dengan kuasa-kuasa kegelapan. Anak-anaknya kacau. Karena setiap dosa berubah menjadi hutang darah. Waktu Yesus ajarkan kepada kita tinggalkan dosa, bertobat. Bukan berarti Yesus terganggu dengan dosa-dosa kita. Kita akan binasa sendiri. Waktu kau muda kau pikir oh gak apa-apa pergi ke dukun. Percaya kuasa kegelapan. Ramal-ramal nasib. Oh ini cuma untuk seru-seru kok. Ini cuma ilmu untuk ini. Untuk supaya jaga badan untuk ini. Betul. Tapi iblis tidak diam. The devil will never work for free. Setan gak pernah kerja gratis. Saya sedih melihat orang-orang yang percaya kuasa kegelapan. Akhirnya anak-anaknya dihancurkan, dikacaukan, rumah tangganya dibuat berantakan, saudara. Hidup dalam kesengsaraan demi kesengsaraan. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan, cepat-cepat bertobat. Karena hanya darah Yesus yang bisa menyelesaikan. Kau masuk gereja itu gak bisa nolong saudara. Karena agama tidak bisa menolong. Hanya darah yang tertumpah di kayu salib yang dapat menyelesaikan. Saudara-saudara yang pernah hidup dengan perzinahan. Saudara-saudara yang pernah hidup dengan korupsi. Saudara-saudara yang pernah hidup dengan penyembahan-penyembahan berhala. Pergi ke dukun-dukun. Minum air-air dari kuasa kegelapan. Percaya ramal-ramal nasib. Hari ini waktu saudara angkat perjamuan kudus. Minta betul-betul darah Yesus mematahkan setiap kutuk itu. Sehingga hutang-hutang darah kita sudah dilunasi oleh Kristus di atas kayu salib. Segala kemuliaan buat Yesus. Haleluya. Yang ketiga. Apa dasar salib menjadi kepastian? Di salib dia membuktikan cinta yang sempurna. Cinta yang sempurna bukan hanya ketika seorang datang dan berkata, I love you. Do you love me? Yes, I do. Najis. Kegenitan lu ah. Ya kan? Tapi cinta yang sempurna. Waktu Yesus mau mati buat kita. Terus, kalau Tuhan belum sembuhkan penyakit kita, kita mau marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa kau belum sembuhkan penyakit saya? Kalaupun dia belum menyembuhkan penyakit saya, dia tetap Tuhan yang baik. Jangan salah mengerti saya. Saya bukan tidak percaya ada kuasa kesembuhan ilahi. Saya sangat percaya kuasa kesembuhan ilahi. Tapi yang saya mau ingatkan. Salib sudah menjadi bukti sempurna bahwa saya dikasihi dan diterima apa adanya. Karena salib adalah bukti cinta tertinggi. Karena kita dicintai bukan ketika kita hebat, dahsyat dan luar biasa. Kita dicintai ketika kita ngaco dan menuju pada kehancuran. Dia mati buat kita. Kalaupun dia belum menjawab doa kita, dia tetap Tuhan yang mengasihi saya. Saya gak perlu marah, gak perlu kecewa dan berteriak. Kenapa Tuhan belum menjawab doa saya? Karena saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Yang terbaik dia sudah sediakan buat kita. Dia mengasihi kita. Dia mengasihi kita. Dan dia mengasihi kita. Hari ini waktu engkau menerima tubuh dan darah Kristus. Even though di rumah sudah masing-masing. Katakan Tuhan terima kasih. Saya dicintai, saya dicintai. Dan karena saya dicintai Kristus. Saya juga harus mencintai dia. Karena saya dicintai Kristus, saya tidak boleh menjauh dari Kristus. Karena saya dicintai oleh Kristus, berarti saya harus hidup seturut kehendaknya. Sampai Paulus bilang ini. Kalau darahnya saja ditumpahkan. Masakan tangannya tidak akan terulur untuk menolong kita. Justru karena kita orang-orang yang dicintai Kristus. Marilah kita meninggalkan segala sesuatu yang dunia tawarkan dan dunia ikat kita. Supaya kita hidup dalam anugerahnya yang sempurna. Haleluya. Yang terakhir saya undang pemain musik maju ke depan untuk kita siapkan diri. Untuk masuk dalam tubuh dan darah Kristus. Pastikan setiap jemaat di rumah masing-masing. Even though di rumah sudah masing-masing. Tapi put all your respect.
untuk masuk dalam tubuh dan darah Kristus. Yang keempat, apa dasar salib menjadi kepastian? Di salib dia mengadakan terobosan. Di salib dia mengadakan terobosan. Sehingga yang mustahil bagi kita, tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang memegang salib. Di salib dia membuat terobosan. Terobosan kepastian. Bahwa yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah terbit. Mungkin kau seorang yang sedang jenuh. Dengan berbagai tekanan-tekanan yang ada. Mungkin kau sedang jenuh. Dengan berbagai persoalan-persoalan yang melanda. Ini saatnya untuk kau imani. Salib bukan hanya kematian. Tapi salib adalah terobosan. Di mana manusia yang hina dijadikan manusia yang mulia. Di mana manusia yang tadinya menuju kepada kebinasaan dibawa pada keselamatan. Di mana manusia yang tadinya hidup di dalam kegelapan diangkat menjadi warga kerajaan. Dan hari ini jadilah orang percaya yang tetap memandang salib. Jadilah orang percaya yang tetap hidup dengan salib. Jadilah orang percaya yang berani memikul salib. Karena Yesus yang disalib itu adalah Yesus yang memberi kepastian buat kita. Sehingga hari ini kita tegak dan berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin dia berkuasa. Amin. Setiap kepala tertunduk. Setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini kita tahu persis. Dia Tuhan yang dahsyat. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang mengasihi kita. Aku punya Tuhan yang besar.